Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هذه النية يبتغي مرضات الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى حضرة جميل الشيخ الشيخ الإمام زكريا الأنصاري وإلى حضرة الشيخ أحمد بن محمد الصوفي المالكي وإلى حضرة الشيخ جلال الدين المحلي وإلى حضرة الشيخ جلال الدين السيوطي وإلى حضرة الشيخ وجميع المشايخ وخصوصا يزيزنا عبد الصمد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة النساء di ayat 34 ya. Ya, belum beres. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين
واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para sepuh, para tokoh jamaah yang sama hadir, Bapak Ibu yang insyaallah semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali tidak hentinya kita bersyukur karunia Allah di subuh ini. Allah berikan kembali kita kesempatan guna istiqomah, terlebih bisa melaksanakan kali lagi salat subuh dengan berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan di pagi ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkah dari kajian ini semua hajat, keinginan dan cita-cita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak hentinya pula terlibat dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sampai kepada kita tentunya yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih kajian kita di suratul Waqiah, di suratul Nisa ya. Ini masih penjelasan tentang beberapa pelaturan hidup bersuami istri ya kemarin tuh. Jadi memang disebutkan babun nisa ini ya karena memang di dalamnya banyak kisah-kisah atau hukum-hukum yang bertalian dengan perempuan. Imba dari perkawinan, hukum talak, pergaulan, sampai keutamaan dari seorang perempuan itu sendiri. Kemarin kita bicara tentang keutamaan lakinya dulu ya. Kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wallahu a'lam ya hakikatul murad. Ar-rijalu adapun laki-laki qawwamuna musallatuna. Mereka itu adalah pemimpin 'alan nisa atas perempuan. Bima faddalallah, dengan apa yang telah Allah unggulkan ba'dhum sebagian dari yang lain ala ba'din terhadap sebagian yang lain. Wa bima anfaqu dan disebabkan karena perkara anfaqu yang mereka infakkan min amwalihim dari harta mereka. Fasalihatu adapun istri yang solihah, qanitatun yang turut, hafizatun yang melihara diri lil ghaibi ay li furujihinna sebetulnya. Lil ghaibi bagi balik ke belakang ghaib. Bima hafidallah karena telah memeliharakan Allah. Wallati adapun istri-istri perempuan-perempuan takhafuna yang takut nusuzahunna, kalian khawatirkan nusuzahunna akan nusuznya mereka, fa'izuhunna maka nasihatilah oleh kalian mereka, wahjuruhunna dan pisahlah oleh kalian mereka, fil madaji'i di tempat tidur. Wadribuhunna dan pukullah mereka, tempeleng itu fa'in mereka, fa'in ata'anakum
Dan jika mereka nurut kalian, fala tabghu, maka jangan kalian nyari-nyari alaihinna atas mereka sabila, jalan. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana aliyan, keadaannya maha luhur, kabira, maha besar. Wa in khiftum, dan jika kalian khawatir, syiqaqa, timbul sengketa, syikok tuh, bainahuma, antara keduanya, fab'atsu, maka utuslah oleh kalian hakaman, seorang penengah, hakim, min ahlihi, dari keluarga laki-laki, wa hakaman, dan hakim, min ahliha, dari keluarga perempuan. Iyurida, bermaksud keduanya islah, yuwaffiqillaha, maka beri taufik siapa Allah bainahuma, antara keduanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana aliman, karena keadaannya aliman, mengetahui, khabiran, dan juga maha waspada. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemarin kita sudah bahas sedikit ya, bahwa kalau rijal itu berarti seorang laki-laki. Kalau rijalun berarti laki-laki banyak. Jadi kita semua laki-laki ini qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagilah perempuan. Kenapa disebutkan pemimpin? Karena kita inilah yang wajib membimbing mereka, yang wajib mendidik mereka, yang wajib mengarahkan mereka. Kita semua nih yang jadi bapak, yang sudah jadi suami, kita ini pemimpin. Dan jika kita ini sudah jadi pemimpin, berarti akan ditanya kepemimpinan kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari pemimpin itu akan ditanya bagi yang dipimpinnya. Maka jangan dipikirkan oleh kita pemimpin itu mereka-mereka aja yang jadi kades, yang jadi camat, yang jadi lurah, atau ke atasnya ke sana tuh sampai jadi presiden gitu. Kita pun yang jadi suami ini pemimpin. Dan kita akan ditanya nanti kepemimpinan kita di rumah tangga ini. Bagaimana kita bawaan rumah tangga kita? Bagaimana pendidikan kita? Bagaimana adabiah kita? Bagaimana mendidik keilmuan kita dengan mereka? Dan itu semua tugas kita. Makanya suami itu wajib, ketika istri kita tidak bisa bacaan sholat, wajibnya suami itu. Ketika istri kita tidak bisa Quran, wajibnya suami itu. Ketika istri kita tidak tahu hukum, maka wajibnya suami yang tahu, ngasih tahu tuh. Bukan ustad. Bukan ustaz yang ngasih tahu tuh. Makanya kalau seandainya kita ini mau mendidik mereka, enggak apa-apa, mereka enggak usah keluar. Didik sendiri di rumah. Bapak yang keluar ke majlis ta'lim, nanti habis dari majlis ta'lim ceramah lagi di rumah ke bini. Apa memang harus begitu. Tapi kalau tidak mampu, bapak berkewajiban untuk nyuruh istri supaya datang ke majelis ilmu. Bahkan bila perlu datang bukan bapak sendiri yang datangnya, Pak Ustadz mohon maaf ini istri saya, ditip Pak Ustadz, tolong didikan saya ini tidak bisa apa-apa. Saya ini memang makain, makanin, rumahin bisa, tapi untuk mengisiin ilmunya saya nggak bisa, tolong Pak Ustadz titip istri saya, titip, jagain ilmunya, bukan dibawa sama ustadznya.
Itu harus tuh begitu tuh. Karena qawwamuna 'alan nisa itu mencakup kepemimpinan dalam masalah pendidikannya. Jadi itu adalah bagian dari pemimpin. Nah, kemarin sudah dibahas bahwa sebabnya ayat ini turun itu kan karena berkenaan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi', salah sahabat daripada pemimpin Ansor yang ketika itu nempeleng istrinya kan. Istrinya ditampar itu. Gak tahu, mungkin tiktokan melulu kali ya. Ini fenomena alam dunia nih. Masalah tiktokan nih luar biasa nih istri nih. Sampai dicerai di tiktokan. Jadi rame di media tuh. Istrinya tiktokan melulu, suaminya dibiarin aja, akhirnya dijatuhin talak ketika tiktokan. Itu kan merugikan tuh. Kesel berarti suaminya itu. Ya memang harusnya tinggalkan lah. Datang suami itu ya suami harusnya gitu. Jangan main HP terus. Karena kalau sudah HP terus, ujung-ujungnya berantakan tuh. Oke. Bukan itu yang saya maksudkan. Ini kan Sa'ad Ar-Rabi itu punya istri mungkin agak-agak kurang memuaskan, ditempeleng sama dia. Bapaknya nggak terima. Dibawalah ke Nabi urusan ini. Lalu kata Nabi, kalau mau tempeleng lagi aja dia. Dikisos gitu kan, tempeleng lagi. Tapi itu sebelum turun ayat ini. Tapi begitu sudah ada jawaban macam begitu, pulanglah dia dengan maksud tempeleng lagi nih. Itu kan ibarat pukul lagi. Di pertengah perjalanan turun ayat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Kata Nabi, sahabat, kejar lagi dia. Kejar. Artinya Nabi menyuruh nyegah itu jangan ditempeleng lagi. Karena ini suami. Kenapa dia sampai nempeleng itu istrinya? Lantaran mungkin ada hal-hal yang tidak disukai. Makanya turun ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwa suami itu ada kewenangan untuk itu. Karena apa yang diberikan oleh Allah kepada suami itu kan punya kelebihan. Karena laki-laki ini adalah pemimpin, maka berarti punya kelebihan otoritasnya di situ. Bukan hanya IKN otoritas tuh. Kan kemarin sudah disebutkan bahwa laki-laki ini punya kelebihan. Pertama, kelebihan di akal. Walaupun secara individu perempuan juga ada yang lebih hebat, tapi secara globalnya laki-laki itu kebanyakan akalnya lebih secara keseluruhan ya, secara ijma. Tapi secara individu bisa jadi laki lebih kalah. Lah buktinya Menteri Keuangan kan kita kalah. Itu yang jadi bupati mereka kita kalah. Ada yang jadi camat, ada yang jadi lurah, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi TNI, ada yang jadi Polri. Bahkan sekarang tuh lagi viral ada yang jadi pilot yang nembakin pesawat tempur canggih gitu. Oh, kalah dengan perempuan yang pesawatnya dari China. Nah, itu kan kelebihan tuh diberikan oleh Allah secara individu. Tapi secara globalnya laki-laki lebih banyak yang punya akal. Yang kedua, dilebihkan secara agama. Karena laki-laki diberikan keuntungan secara agama karena laki-laki tidak pernah kosong untuk ibadah. Lain halnya dengan perempuan, dalam sebulan perempuan bisa kosong. Itu datang matahari kan pere itu. Ya bisa apa-apa dah.
Sholat nggak boleh, tawaf nggak boleh, baca Quran secara jahar juga harus dijaga. Nah, itu bagian dari ibadahnya perempuan terhenti. Bahkan ibadah dengan laki pun juga terhenti itu. Ya boleh lagi perbodan dulu gitu kan. Lalu al-wilayah, laki-laki itu punya wilayah, artinya diberikan oleh Allah pangkat kewalian. Kebanyakan wali laki-laki. Jarang wali yang jadi dari perempuan, jarang. Walaupun ada seperti Rabi'ah al-Adawiyah itu kan perempuan. Tapi kebanyakan laki. Wali-wali Allah. Bahkan jadi persaksian itu pun juga laki-laki. Laki-laki jadi saksi satu aja cukup. Perempuan jadi saksi harus dua. Kenapa? Karena yang jadi perempuan itu jadi saksi kadang-kadang lupaan. Ketika jadi saksi dua orang perempuan, maka bisa jadi nanti satu ingat, yang satu lupa. Tapi kalau seorang aja perempuannya, ketika dia lupa, beres semua itu. Kan bahaya tuh. Kalau laki itu diberi oleh Allah kewenangan satu orang aja cukup. Kelebihan laki-laki itu jadi saksi. Mana lagi kelebihan laki-laki? Laki-laki dibolehkan jihad, perang. Urusan perang laki-laki, perempuan mundur. Walaupun pada individunya perempuan juga anak yang gagah tuh. Macam yang jadi pilot itu kan. Satu-satunya perempuan yang diakui oleh negara mereka jadi pilot tuh. Perang dia. Kan nggak main-main itu. Jangankan ini perang di atas udara kita nih. Jalanin pesawat aja kita nggak tahu. Itu. Bisa maju nggak bisa naik kalau kita kayaknya itu. Itu jihad urusan laki-laki. Perempuan diam aja nggak apa-apa. Makanya kan Sayyidah Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau laki-laki kan ada perang ya Rasul. Kok perempuan tidak perang? Lalu jihad kami ini apa? Kata Nabi, ada jihadmu, tapi bukan perang, tapi al-umrah wal hajj. Umrah dan haji jihadmu. Makanya perempuan itu umrah dan haji itu adalah jihadnya mereka. Makanya pulang dari umrah dan haji mereka berhasil bawa ghanimah. Oh, belanjaannya penuh. Itu perempuan tuh. Hasil jihad kan. Wah. Tidak aneh. Berangkat satu koper pulang 4 kan. Karena jihadnya itu. Mana lagi Jum'ah. Perempuan kada wajib pada Jumat. Tapi kalaupun Jumatan dia sah-sah saja. Tapi kada wajib. Karena itu kelebihan laki. Hari Jumat itu. Atau berjamaah juga sama. Perempuan kada wajib. Tapi kalau berjamaah ya silakan saja. Sepanjang dia jalan perjalanannya di tempatnya tidak menimbulkan fitnah. Kalau misalkan aman-aman saja silakan. Sama keutamaannya beda. Karena beda perempuan itu wajibnya ya di rumah. Tapi kalau mau ya nggak apa-apa. Itu nilai berjamaah di masjid. Mana lagi yang jadi para nabi laki? 124.000 nabi itu semua laki. Tidak ada perempuan satu. Kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki. Terus mana lagi jadi sultan? Jadi para pemimpin itu juga sama laki-laki kebanyakan. Bahkan di dalam hukum pernikahan laki diberikan kewenangan oleh Allah sampai punya 4. Dilebihkan oleh Allah dari 1 tuh. Kewenangan. Makanya ini bagian kewenangan ini bisa dipakai bisa tidak. Oh enggak, ini kartu. Mau dibawa apa enggak ini kartunya? Dibawa boleh, enggak dibawa pun enggak masalah. Makanya Allah menyebutkan fa in khiftum alla ta'dilu wa wahidah. Jika dikhawatirkan tidak bisa adil ya wa wahidah, atu aja dah. Muter-muter aja itu udah. Itu
Nah, itu kewenangan, bahkan di dunia bisa jadi 4, di akhirat lebih banyak lagi. Diberikan kelebihan oleh Allah laki-laki di akhirat. Yang paling miskin ahli jannah, ahli surga itu kan 70 bidadarinya. 70, Pak. Jangan mikir pakai apa ini kekuatannya. Diberi oleh Allah kelebihan karena memang disitulah letak laki-laki. Itu. Bahkan letak kehebatan laki-laki, kelebihannya itu ada dalam masalah talak juga sama, dalam masalah merujuk juga sama. Kekuatan di laki itu ada tuh. 1000 kali perempuan minta talak, jatuhin talak enggak. Selama laki-laki tidak mau menjatuhkan talak, enggak jatuh. Itu. Terus juga sama talak roja'i juga begitu. Nolak mentah-mentah, perempuan tidak mau dirujuk lagi. Kalau lakinya menunjuk, bilang kata laki, aku rujuk kau. Jadi sudah itu. Itu kelebihan laki-laki itu macam begitu. Maka inilah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Satu sama lain daripada kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan dalam masalah ilmu, kelebihan dalam masalah akal, bahkan kelebihan dalam masalah wilayah, itu juga sama. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwarihim. Karena laki-laki ini diberikan keunggulan oleh Allah di samping kelebihan yang tadi, yang keduanya adalah bima anfaqu min amwalihim. Karena laki telah memberikan, mengeluarkan harta. Karena laki-laki memberikan infak. Infak yang dimaksudkan itu mahar, ya kan? Baru pertama kali kita bersanding dengan istri kita, kan keluar tuh mahar tuh. Saya terima nikahnya itu Ukhti binti Ahmad, suka sama suka untuk saya dengan mas kawin 500 gram emas perak, ditambah dengan mobil Pajero, ditambah dengan rumah 2, dibayar kredit. Belum apa-apa tuh. Memang bukan wajib, tapi syarat gitu itu tuh. Idza wujidal syartu wujidal masyrut. Bila mana ada syarat, maka ada yang disyaratkan gitu. Walaupun sifatnya itu tidak mahal, tapi kan harus ada tuh keluar tuh. Bahkan sampai harus keluarnya itu nafkah pertama, sampai-sampai kalaupun misalkan nggak ada duit, nggak ada perak, nggak ada apa, mintanya kata perempuan tuh nggak apa-apa, saya pakai mas kawinnya sendal jepit aja. Jadi dah dengan mas kawin sendal jepit 2 pasang dibayar tunai gitu. Itu saking bima anfaqu min amwalihim, hartanya harus keluar tuh laki-laki itu. Makanya karena laki ini dikeluarkan hartanya, punya kelebihan, sementara perempuan kan tidak. Makanya bima anfaqu min amwalihim ini diberikan kewenangan oleh Nabi. Sampai-sampai perempuan yang paling baik itu adalah perempuan yang memurahkan mas kawin. Yang kedua, laki-laki yang paling baik itu adalah laki-laki yang memahalkan mas kawin. Laki naik, perempuan turun. Akhirnya ketemu di tengah-tengah. Di mana kemampuannya kan gitu. Tapi kalau kita punya, mahalkan. Karena itu derajat laki-laki naik. Jangan sampai kita menikahi seseorang itu ketika didengarnya, cuman 0,5 gram aja.
Kan itu derajatnya naik tuh kalau gitu. Tapi ketika dibayarnya dengan mas kawin berlian 200 gram gitu, wow, dari kejauhan tuh. Itu naik. Tapi kalau seandainya itu dipaksakan sementara laki-laki tidak mampu, kan nggak bakalan ketemu juga itu. Kalau misalkan laki-laki berkehendak menikahi dia tapi perempuannya naik nih, kata perempuan boleh, tapi dengan catatan sekian ratus gram. Laki kalau mau bisa naik, kalau enggak mundur pasti. Cuman masalahnya kalau laki-laki digituin terus, siapa yang mau naik nanti? Memang mahalkan mas kawin tuh kalau perlu. Bapak punya anak perempuan, mahalkan mas kawinnya. Gak apa-apa. Cuman kalau nggak ada yang terubah, jangan salahkan saya. Kalau seorang pun nggak ada yang ke rumah melamar anak bapak, jangan salahkan saya. Ini kelebihan laki-laki itu sudah apa-apa, belum apa-apa keluar tuh langsung, harta keluar. Gitu. Kalau bisa laki-laki mahalkan dikit. Tapi kalau nggak ada ya perempuan turunkan gitu. Jadi akhirnya ketemu tengah-tengah. Karena di sebagian daerah kan ada yang bersikukuh kan, masalah mas kawin tuh harus mahal itu tuh. Sampai laki-laki tuh kalau nggak memenuhi keinginan itu nggak jadi. Ada yang macam begitu. Itu terjadi dengan kawan saya dulu. Dia sudah punya pasangan di waktu di kampus, sudah 2 tahun tuh. Lalu dengan serius dia mau nikahin dia. Wah, dengan senang hati kan, dua insan ini sudah klop gitu kan. Naiklah dia ke orang tuanya. Ternyata orang tuanya itu minta sekian ratus juta. Sementara orang tua kawan kita ini tidak mampu, nggak ada untuk itu. Dan itu nggak turun-turun, ya udah. Akhirnya kata orang tua teman itu, udahlah, kamu mau ngikutin orang tua monggo, kalau kamu maksain ya berarti sendiri. Nggak mampu. Akhirnya kata teman, ya sudahlah, putus saja. Akhirnya putus. Kan kasihan tuh perempuan. Itu akhirnya sudah beresan. Nah, itulah bagian dari keutamaan laki-laki. Lalu bagaimana perempuan untuk meraih derajat tinggi di perempuan ini? Fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaib bima hafidhallah. Perempuan itu yang solehah, yang baik, pertama itu adalah qanitatun. Sifatnya dia itu mau turut untuk siapa Ustaz? Li azwajihinna, turut ke suaminya. Itu kelebihan perempuan tuh. Kalau laki itu punya kelebihan daripada memberikan nafkah dan pemimpin, lalu kalau perempuan itu turut, itu kelebihannya perempuan. Jadi ketika kita ini nurut dengan suaminya, maka itulah perempuan yang solehah. Dalam hadis kan disebutkan perempuan yang solehah itu bila mana disuruh dia mau, bila mana dipandang menyenangkan, bila mana suami tidak ada dia jaga kehormatannya, dirinya, rumahnya, hartanya. Itu perempuan yang solehah itu begitu. Jangan ngaku perempuan solehah dipandang dipandang nyesek gitu. Ngomongnya itu loh, ketika disuruh ngomel. Mending kalau ngomel tuh nyambil datangin yang disuruhkan. Ini sudah ngomel nggak mau berangkat juga, laki nggak ada, dibikin kesempatan, lakiku nggak ada, ayo dong kita jalan. Itu kan nggak amanah tuh. Makanya kalau seandainya kita ini jadi istri, kenapa kalau suami kita ini kok betah banget gitu di warung kopi? Ya di warung kopi yang mana dulu gitu? Warung kopi di sono Ustaz.
Nah, ibu jangan dulu marah, coba tengok dulu. Ke sana tengok dulu, ada apa di sini? Oh, begitu dilihatin, oh ternyata ada pramugarinya di situ. Tengok dia caranya untuk menyeladeni dia. Begitu datang, bang, kopi bang. Oh iya, duduk tuh senang. Ditanya langsung kan, kopinya mau kopi yang dingin apa yang panas bang? Ditanya tuh. Silahkan bang duduk di sini. Nah, begitu sudah kopi disuguhkan, dipijitin ya sama perempuan itu. Capek ya bang ya. Dipijitin. Pantesan betah di warung kopi macam begitu. Sementara di rumah, mah bikinkan kopi. Kamu nggak tahu nih, kerjaan belum selesai. Ambil aja di. Kopinya di mana mah? Itu nggak lihat kah kamu tuh di atas? Waduh, pantesan betah di warung kopi kalau masalah begini nih. Tengok dia, kenapa betah di luar tuh? Karena pelayanannya baik. Atau bila perlu kita nih kayak pelayan hotel tuh. Begitu datang, selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Tanya, ada hotel yang kosong kan? Oh ada pak, sebentar. Cek dulu. Begitu sudah cek, silahkan bapak mau berapa hari? 2 hari lah di sini. Oke siap. Begitu sudah beres administrasi, ambil di kuncinya pak ya. Kalau nanti ada apa-apa hubungi kami. Kan tuh. Jadi qanitatun itu istri yang solehah itu nurut dengan suaminya. Ya kalau suaminya ini solehah, lah kalau nggak soleh gimana? Ya kalau nggak soleh tetap kewajibannya nurut. Selama itu nurutnya tidak berihal dari maksiat ke Allah. Kalau memang sekedar kewajibannya, walaupun suaminya itu misalkan garang, suaminya tukang maling kayak gitu, tapi kalau dia ini turut dengan apa tugas dia sebagai istri yang turut. Berbeda halnya kalau misalkan suaminya ini nyuruh yang maksiat, nggak boleh itu. Mentang-mentang alih-alih turut ke suami, sampai suaminya nyuruh ladenin temennya aja diladenin gitu. Kan konyol macam begitu tuh. Itu bukan alasan kalau itu. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh turut ke makhluk untuk maksiat kepada Allah. Enggak boleh. Hatta suami sekalipun kalau nyuruh maksiat enggak boleh. Hatta orang tua sekalipun kalau nyuruh maksiat enggak boleh. Karena enggak boleh kita maksiat kepada Allah, nurut kepada urusan makhluk. Tapi kalau urusan yang lain, ya tengoklah sekarang ini kan secara ininya sistem Asia itu kan isi solehah, punya suaminya kan kurang ajar itu, Fir'aun, nggak tanggung-tanggung Fir'aun yang hidupnya mengabdikan diri dengan iblis, tiap hari perdoliman, tiap hari zolim ke orang. Tapi Asia tetap aja meladeninya sebagaimana tugas dia dengan seorang suami. Tapi pada akhirnya kan, makanya kalau di rumah itu punya suami kurang ajar, lalu istrinya tukang ngajar, tukang ngaji, tukang ibadah, ya anggap aja lah ini suaminya Firaun gitu. Nah ini punya kelebihannya di situ. Hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Yang kedua, istri yang solehah itu mau memelihara diri, menjaga kehormatan diri. Ketika suami tidak ada, jaga baik-baik bima hafizallah. Karena apa yang telah Allah pelihara bagi dia. Artinya apa yang ada di kehormatan istri itu jaga baik-baik tuh. Karena Allah pun telah menjaga dia dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk perempuan untuk menjaga diri. Jangan sampai ketika suami itu tidak ada, perempuan ini malah keluyuran kemana-mana. Karena hafizatul lil ghaibi ini kan secara eksplisitnya, secara sirnya yang ditujukan itu adalah kehormatan perempuan sebetulnya. Atau bahasanya itu apa ya?
Kalau bahasa agamanya furuj. Furujahunna. Ya itulah pokoknya itu aja dah. Ngerti banget sudah. Jangan sampai ketika suami tidak ada, dia malah hubungan dengan suami orang. Kenapa jadi diam begini nih? Punten-punten kalau ada yang terjadi. Karena sekarang ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi. Karena di rumah ini ada hal yang memicu kepada situ. Apa? Film drakor. Ini gara-gara film drakor ini nih. Istri-istri itu barak yang kacau sekarang. Itu kan musuh kita tuh dua apa sekarang itu? Satu drakor yang membuat istri kita punya pemicu jadi pemikiran lain kepada lain suami. Karena liatinnya yang di drakor itu kan ganteng-ganteng, putih-putih gitu. Sementara lihat yang di sebelah, oh, ini yang di sebelah sudah hitam pesek lagi, mau tidur melulu lagi, nggak menarik. Liatin di film itu ganteng-ganteng, menarik, oke-oke itu. Akhirnya punya pemikiran macam-macam. Musuh yang kedua Neng Sopi. Itu, ini musuh kedua nih, nggak bisa hindari nih kita. Dikit-dikit paket. Oh, aduh. Dikit-dikit paket sudah. Allahu Rabbi. Apalagi nih mah lipstick. Aduh. Secara otak dijajah dengan drakor, secara ekonomi dijajah dengan Neng Sopi. Aduh. Ya suaminya kalau ada sih oke-oke aja, bayar. Loh kalau giliran nggak ada, ini kan pemicu ribut ini. Sementara mesennya nggak pernah tahu-tahu, sambil tiduran kan sekarang nih bisa belanja tuh. Kalau dulu kita bisa kontrol kemana, mau pasar pagi ngapain, belanja ini nggak usah, kan bisa bayar. Nah, sekarang tiba-tiba paket. Kamu kapan ini belanjanya? Kemarin 2 hari yang lalu tuh kan. Ini Neng Sopi ini rusak dah. Makanya matikan aja wifi-nya. Coba dia melulu. Ini gratis ongkir Pak. Nah itu yang membuat ongkir gratis itu. Sesuai kebutuhan lah. Ini maksudnya itu jangan sampai ketika kita tidak ada, istri ini punya hubungan di luar suami. Karena hafizatul lil ghaibi ini secara eksplisitnya adalah menjaga kehormatannya perempuan, jangan sampai dia selingkuh. Itu maksudnya itu. Istri yang solehah itu tidak mau selingkuh. Berarti kalau suami yang soleh boleh selingkuh gitu. Dan itu bisa jadi Pak. Kalau misalkan kita tanya, kenapa sih istri itu kok selingkuh? Bisa jadi karena istri itu gambaran dari suami. Kadang-kadang kalau suaminya begitu, istri pun juga nggak jauh. Makanya jangan sekali-kali yang namanya suami itu selingkuh di luar. Walaupun istri nggak tahu, itu lambat laun istri juga nanti bakal begitu juga. Karena ada minta maaf tuh gara-gara macam begitu tuh. Gara-gara ketahuan suaminya selingkuh, istrinya minta maaf. Kata istrinya nggak apa-apa bang, saya maafin juga. Karena 2 hari yang lalu aku juga sama. Kan kacau tuh masalah gitu. Bima hafidallah. Nah, terus wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Lalu kalau seandainya seorang istri itu dikhawatirkan nusuz itu berani, tidak amanah,
Bahkan ketika kita ini tidak ada, dia malah keluyuran. Atau barangkali dia itu kabur dari kita tanpa ada permasalahan yang jelas, kabur tiba-tiba. Kalaulah dia itu misalkan ada hal bertalian dengan kita ini gara-gara bukan nusus, kita ini masih tetap memberikan nafkah. Istri misalkan kita kesal dengan istri, gara-gara istri itu ada hal yang kita tidak suka, tapi kita tetap nafkah harus gitu. Tapi kalau istri ini nusus, dia berbuat maksiat di luar kita, lalu dia kabur misalkan, itu enggak wajib nafkah, putus sudah nafkah. Kalau istri kabur itu enggak dibiayain juga, enggak masalah, karena itu nusus disebutnya. Nah, ketika itu istri nusus, membangkang dengan kita nih, mendohirkan amarahnya dia. Yang pertama yang dikhawatirkan ketika isi seperti itu, faidhuhunna. Pertama, kasih nasihat. Berikan dia nasihat-nasihat yang membuat dia takut supaya tidak lagi melakukan hal seperti itu. Kalau misalkan kita bisa berikan nasihat. Kalau misalkan kita ini dinasehatin juga tidak mau memban juga, diberikan nasihat-nasihat dari yang lain juga tetap masih begitu, wahjuruhunna fil madaji'. Yang kedua adalah wahjuruhunna, pisah ranjang. Pisah ranjang. Itu artinya jangan dulu dia usir dari rumah. Kalau memang dia itu tidak nurut dengan kita, jangan dulu diusir. Paling tidak kasih pelajaran dulu. Kalau dikasih nasihat tidak mau, kasih pelajaran yang kedua. Paling tidak dia di tengah, kita di belakang. Dia ke belakang, kita ke tengah. Itu dia tengkurap ke atas, kita tengkurap ke bawah. Jadi ketemu di tengah-tengah kan. Nah, ini wahjuruhunna fil madaji', ini kan pelajaran pisahnya di tempat kita tidur. Jangan dipisahkan dari tempat tidur dulu. Keluar rumah kamu, belum apa-apa nih, udah pergi saja. Disuruh pergi, mau pergi kemana? Nanti kalau disuruh pergi keluar rumah oleh kita, lalu dia betulan pergi, di jalan ada apa-apa, kita sendiri yang rugi nanti. Maka pelajaran yang kedua adalah pisah dulu ranjang. Yang ketiga, kalau bila perlu wadribuhunna, pukul. Tapi pukulannya ghairu mubarrahin. Pukulan yang tidak menjadikan luka. Jangan mentang-mentang dibolehkan kita mukul perempuan lalu dipukul pakai golok. Ya matilah dia. Dipukulnya itu dipukul yang bukan muka, lalu yang kedua mukulnya jangan membuat jadi luka. Kenapa tidak boleh muka? Karena kehormatan ini. Lah kalau seandainya mukanya itu dipukul, ditempeleng oleh kita, sementara itu kan kehormatannya dia. Kita aja sudah tidak mau menghormatinya, apalagi orang nanti. Jadi pukul itu di luar itu saja. Pukul tangannya, pukul betisnya, pukul pantatnya gitu kan. Nah, itu Pak Ustaz, jadi enggak ada efek nanti. Memang kalaupun di dunianya itu enggak sakit misalkan, tapi kan bukan itu nanti. Masalahnya ini adalah pendidikan kita dengan dia. Dipukul dengan tangan walaupun tidak sakit, tapi nanti di akhirat itu akan jadi saksi itu. Ketika kita berseteru misalkan dengan istri kita, lalu kita punya hujah, saya ini pernah negur dia ya Allah. Buktinya mana? Nih, tangannya dia aku pukul dia. Diborhirkan nanti oleh Allah tuh tapak pukulan tuh. Jadi kalau di dunia mungkin nggak kelihatan, di otopsi misalkan nggak kelihatan tuh pukulannya, karena nggak begitu keras gitu. Tapi kalau di akhirat nanti itu jadi bekas itu. Makanya wadribuhunna itu darban ghairu mubarrahin, pukulan yang tidak membuat luka. Itu.
Nah, kalau misalkan dia mau turut, fain atau anakum, fala tabghu alaihin sabila. Jika itu perempuan itu kita nasihatin ternyata mau nurut, kita sudah dipukul oleh kita lalu tidak dinurut. Kalau sudah turut macam begitu, fala tabghu alaihin sabila. Jangan cari-cari jalan untuk mukul lagi. Aku belum puas Bang, gimana caranya ini? Cari-cari ulahnya itu, cari-cari kesalahannya lagi supaya kita mukul lagi. Itu kan dolim kalau begitu. Jadi cukup sampai dia mau nurut. Yang tadinya dia ada nusuz dengan kita, begitu dinasehatin ternyata jadi berhenti. Udah cukup. Yang tadinya dia itu kabur, lalu ketika itu kita pukul misalkan, jadi nggak jadi kabur. Maka cukup sampai di situ. Jangan cari-cari jalan lagi untuk mukul dia yang ketiga kalinya. Belum puas aku nih, hantam nih tadi. Tidak boleh. Itu dolim masalah itu. Innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah kana aliyan maha tinggi, kabira maha besar. Itu kalau seandainya kita ini tahu bahwa innallaha kana aliyan kabira, itu artinya ini kan memberikan pesan kamu harus takut. Jika kamu melebihi daripada apa yang sudah ditetapkan, maka siksa Allah itu keras gitu. Itu maksudnya sebetulnya. Jadi kalau seandainya kita melebihi dari batas yang telah ditetapkan oleh Allah, itu justru kita nanti yang bahaya. Hanya sebatas itu saja ya. Saya kira untuk pembahasan ini cukup sekian dulu ya. Oke. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbat lana fi dinina. Tawassalna bi ta'limin. Antarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqal amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.